Jadi di Desa Cijagang, sawah bukan tempat untuk menanam padi saja, tetapi juga ditanam ikan ya, Bu? Nah, sekarang kita mau ngambil ikan nih sama ibu-ibu. Bu, siap Bu, ayo. Ini tidak sekedar tradisi menangkap ikan teman, tapi salah satu cara menjaga kebersamaan warga. Ikan yang dibudidayakan di sini jenis ikan mas. Masyarakat memanfaatkan sawah yang tidak terpakai atau setelah masa panen untuk membudidayakannya. Tradisi tangkap ikan dengan tangan kosong begini sudah ada jauh sebelum menggunakan batu, kayu, tulang, dan tanduk. Sedikit lebih susah sih untuk dapat ikan, tapi justru itu serunya teman. Tapi harus menggiring ikan ke tempat yang banyak rumputannya. Lalu menggunakan kedua tangan untuk memaksa ikan agar posisinya semakin terpojok. Kelebihan yang paling utama dalam menangkap ikan dengan cara tradisional bisa lebih ramah lingkungan. Kita dapat mendapatkan ikan-ikan secukupnya tanpa harus merusak habitat alam pada si ikan. Ini hasil dari penangkap ikan bareng ibu-ibu. Kalau di sini namanya belah kan ya, Bu? Nah, ini udah banyak nih. Susah banget sampai saya penuh lumpur gini. Aduh, terima kasih Tuhan. Ya Bu, udah banyak nih ya, Bu ya. Ayo kita bawa balik, Bu. Ayo. Tahu? Oh iya. Jadi di Desa Cijagang itu ada perkebunan pisang di lereng gunung. Nah sekarang saya sama ibu-ibu mau ngambil pisangnya buat dijadiin kudapan ya Bu. Iya. Tapi yang kami ambil bukan cuma buahnya aja, melainkan daunnya juga kita ambil. Gitu ya Bu ya? Iya. Oke lanjut kita ambil aja ya Bu. Ayo Bu. Tanaman pisang bisa ditemukan hampir di setiap daerah di Indonesia. Kalau di Jawa Barat, banyak ditemukan di Cianjur, Sukabumi, dan daerah sekitar Cirebon. Secara umum, ada dua jenis pisang yang dapat dimakan dan dikelompokkan berdasarkan penggunaannya teman. Pertama, pisang meja yang disajikan sebagai buah segar. Nah, yang kedua, pisang untuk olahan. Pisang yang ini hanya enak dimakan setelah diolah menjadi berbagai produk makanan. Tanaman pisang tidak hanya dimanfaatkan buahnya saja. Daunnya sebagai pembungkus berbagai macam makanan tradisional di Indonesia. Dengan menggunakan daun pisang sebagai pembungkus makanan, kita bisa mengurangi sampah anorganik. Daun pisang ramah lingkungan dan bisa menjadi pupuk hijau. Ini dia yang aku tunggu-tunggu teman, mengolah ikan yang tadi diambil. Teh menyebutnya pais lauk. Nah ini saya sama ibu-ibu lagi bikin pais lauk. Nah, di sini tuh namanya pais lauk dan ini bumbunya yang setelah diulek, digoreng, dicampur di sini. Nah untuk bumbunya biar meresap, masukin sini. Pepes termasuk cara memasak tertua di Asia, Amerika Latin, dan negara yang dilewati Khatulistiwa. Dulunya, pepes di Indonesia sangat terkenal di kalangan masyarakat perkebunan.
Mereka memanfaatkan yang ada di kebun. Lama-kelamaan, pepes makin berkembang dan beragam. Oh iya, daun pisang yang dipakai ini punya lilin alami. Kandungan itulah yang bisa mencegah makanan tumpah atau merembes keluar. Eits, tenang, lilinnya tidak berbahaya bagi kesehatan, teman. Nah, ternyata pais lauk bumbunya banyak dan bumbu-bumbunya itu adalah hasil perkebunan masyarakat di sini. Betul, Bu? Betul. Oke, jadi mantap ya masyarakat di sini tuh, Bu. Olahannya semuanya ditanaman sendiri. Secara umum, bumbu pepes terbagi dalam dua golongan besar. Ada yang bumbunya diiris saja atau dihaluskan. Kalau di sini teh, pepesnya juga beda. Duri ikannya dibikin lunak. Jadi, ikan akan dimasak berjam-jam. Nah, kalau yang ini pembuatan Putri Noong, teman. Bentuknya yang mungil dan warna-warni membuat jajanan ini menjadi camilan favorit di daerahku, teman. Saat digigit, sensasi rasa tradisional yang begitu kental mampu melambungkan kenangan ke masa lampau. Oh iya, kita bisa memilih pisang apa saja untuk Putri Noong, sesuai selera aja. Kue Putri Noong tidak hanya disajikan dalam acara hajatan dan syukuran. Kue ini bisa ditemukan di toko kue tradisional. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia teh, artinya putri yang mengintip. Ada yang menyebut kue tradisional ini mata kebo. Kalau dilihat-lihat, kue berbahan dasar singkong ini memang ada bagian dalamnya mengintip ke bagian luar. Maksudnya, pisang yang terdapat di dalam adonan kue Putri Noong. Ayah-ayah wae nya. Berbagai upaya dilakukan sebagai ajang pelestarian potensi alam dan budaya, termasuk yang mau Abdi ikuti ini, upacara adat Ngalokacai. Upacara adat ini dilakukan di Desa Cijagang, Kecamatan Cikalongkulon, Cianjur. Upacara Ngalokacai menjadi simbolisasi pelestarian sumber air sebagai sumber kehidupan bagi warga, teman. Ngalokacai dilakukan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur terhadap alam dan isinya. Ada beberapa bentuk sesaji yang menjadi gambaran kehidupan sehari-hari, teman. Misalnya, kembang 7 menjadi simbol 7 kesempurnaan warna kehidupan. Ada lagi 7 jenis hasil tani, umurian. Ini gambaran purwadaksi kehidupan atau gugatan untuk mereka yang lupa tempat asal. Biasanya disertai congcot atau tumpeng atau gegunungan. Nasi kuning, putih, dan merah bisa diartikan sebagai wujud dari kehidupan. Kuning melambangkan kekayaan alam, putih untuk kesuburan, dan merah sebagai simbol kemakmuran. Jadi sekarang saya sedang ikut prosesi Ngalokacai, di mana kita lagi di sini, terus nanti airnya diambil dan nanti dibagiin sama masyarakat yang ada di sini. Semua hal itu tidak terlepas dari keikutsertaan cai atau air yang Tuhan ciptakan untuk kehidupan di alam semesta. Oh iya, Ngalokacai bisa dilakukan di mana saja. Bisa di setiap mata air, bahkan hulu sungai yang dianggap sangat dibutuhkan oleh setiap warga. Jadi saya telah dimandiin sama bapak-bapak di sini. Mudah-mudahan katanya kalau dimandiin itu dapat keberkahan ya. Tradisi ini dilakukan agar sumber air tetap terjaga kebersihannya dan bisa menjadi berkah bagi semua. Oh iya teman, tradisi ini sudah dilakukan turun-temurun. Sekarang saya sama bapak ini sudah nyampai di muara atau pertemuan antara dua sungai dari Gunung Kunci dan Pasir Gajah.
Ini kita bawa air yang tadi sudah dinyalakan, lalu kita akan menyiramkan airnya di sini. Kalau di sini nyamannya delta. Ya Pak. Hasil bumi yang diarak memang tidak langsung dibagikan. Semuanya ikut didoakan dan dibawa lagi ke tempat lapang untuk diperebutkan. Dapat jeruk, lumayan. Makan bersama menjadi penutup dari rangkaian Ngalo Kacai. Warga biasa berkumpul dan makan dengan tradisi ngaliwet. Ngeunah pisan euy. Ini kesenian yang menjadi awal pembuka dari tradisi Ngalo Kacai, teman. Di Desa Cijagang, Cianjur mempunyai keragaman kesenian dan tradisi. Salah satunya adalah ngaraja. Ini adalah prosesi daripada bagian Ngalo Kacai. Nah, ini dimainkan oleh sanggar seni setempat antara kacapi yang dikolaborasikan dengan suling dan gariting. Alat musik tradisional kecapi merupakan alat musik klasik yang selalu mewarnai beberapa kesenian di tanah Sunda. Alat musik ini biasa dimainkan sebagai alat musik utama dalam tembang Sunda atau mamaos Cianjuran dan kecapi suling. Kalau dilihat dari asal-usulnya, alat musik kecapi dalam bahasa Sunda merujuk pada tanaman sentul. Nah, kayu tanaman inilah yang dijadikan alat musik kecapi. Sambil kenalan ya teman, nama Abdi teh Insan Nugraha, jajaka asli Jawa Barat yang lahir 21 tahun lalu. Sebagai putra daerah, wajib bagi Abdi ikut melestarikan budaya di sini supaya nilai sejarahnya tetap terjaga.